Rumah seharusnya menjadi tempat teraman dan satu-satunya tempat di mana kita dapat melepaskan kewaspadaan dari semua bahaya di dunia. Tetapi hal ini tidaklah selalu terjadi ketika sebuah keluarga di California meninggalkan gadis kecil mereka di rumah bersama kakak laki-lakinya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa si gadis kecil akan dilukai dengan cara yang paling brutal. Kasus ini mengejutkan dan menakutkan 7.500 penduduk di Valley Springs, California, membuat mereka mengunci pintu untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun, menjaga anak-anak mereka setelah pulang dari sekolah, dan menyimpan senjata di rumah masing-masing. Begini kisahnya. Layla Fowler tinggal di Valley Springs, California bersama ayahnya Barney Fowler dan ibu tirinya Crystal Walters. Pada 27 April 2013, Layla yang berusia 8 tahun ditinggalkan di bawah asuhan kakak laki-lakinya, Azayah. Sementara anggota keluarga lainnya pergi menonton pertandingan baseball. Sekitar tengah hari, polisi California menerima telepon dari seorang wanita yang mengklaim ada penyusup masuk ke rumahnya, di mana anak tiri dan putrinya ada di rumah sendirian. Telepon itu dari Crystal Walters. Dia memberitahu petugas operator bahwa putrinya baik-baik saja namun sangat ketakutan. Dia dan suaminya sedang dalam perjalanan pulang ketika petugas bergegas ke tempat kejadian. Petugas operator memanggil Azayah untuk memeriksa bagaimana keadaan dia dan adik perempuannya. Azayah yang putus asa mengatakan dia berada di kamar mandi ketika mendengarkan pintu dibanting. Seseorang berteriak dan menggendor pintu kamar mandi. Ketika dia keluar dari kamar mandi, seorang pria Meksiko yang tinggi dengan rambut panjang berlari melalui pintu belakang. Saat petugas operator bertanya tentang saudara perempuannya, Azayah mengatakan bahwa pria itu menikamnya beberapa kali dan mungkin saja Layla sudah tidak bernyawa. Pada saat yang sama, sampailah Barney dan Crystal di rumah. Mereka menemukan Azayah sedang duduk di ruang tamu dengan telepon di tangan kiri dan pemukul baseball di tangan lainnya. Layla tergeletak di lantai di kamar tidurnya tak sadarkan diri. Barney mendekat dan melihat bahwa ada luka di dahinya dan darah di bajunya. Saat diangkat, terdapat banyak luka di dadanya. Darah merembes keluar saat ia mencoba membawa anaknya keluar ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Layla sudah dinyatakan tewas dengan hasil otopsi menunjukkan bahwa dia telah ditikam lebih dari 20 kali di dada. Keluarganya benar-benar patah hati. Siapa yang bisa melakukan hal yang sangat mengerikan bagi seorang gadis kecil yang tidak bersalah? Pihak berwenang berbicara dengan semua penduduk di sana untuk melihat apakah ada yang melihat sesuatu yang mencurigakan pada hari itu. Seorang tetangga dari seberang jalan mengatakan dia tidak melihat siapapun yang keluar dari rumah itu. Saya memiliki serigala Jerman 95 pon beratnya. Setiap orang lewat, dia akan selalu menggonggong. Saat hal itu terjadi, tidak ada gonggongan sama sekali. Plain and simple. I got a German wolf, 95 pounds. Every time somebody walks down that street, they start barking. When this all happened, there was no barks. Namun, seorang tetangga lain berkata dia melihat seorang pria keluar dari rumah keluarga Fowlers dengan perawakan yang mirip seperti yang digambarkan oleh Azayah. Petugas penyidik melakukan penyisiran dari pintu ke pintu setiap rumah, gudang penyimpanan, dan bahkan kandang kuda. Mereka menyewa penyelam untuk mencari petunjuk lebih, bahkan memblokir semua jalan yang datang dan masuk di lingkungan itu. Kantor Sheriff County Calvera mencurahkan seluruh waktu dan sumber daya mereka untuk kasus ini, berharap dapat memberikan jawaban kepada keluarga dan masyarakat. Sayangnya, setiap petunjuk menemui jalan buntu, karena rumah itu tidak menunjukkan tanda-tanda pembobolan atau perampokan. Tidak ada petunjuk lain selain kata-kata seorang anak laki-laki berusia 12 tahun dan seorang tetangga. Tidak ada orang lain di lingkungan itu yang pernah melihat pria aneh yang mereka gambarkan. Tiba-tiba, tetangga tersebut mengubah ceritanya dengan mengatakan bahwa dia tidak melihat siapapun. Dia menarik kembali pernyataan sebelumnya, bahkan sempat menolak untuk memberikan deskripsi kepada pihak kepolisian untuk dibuatkan sketsa pelaku. Pada investigasi yang mendalam,
polisi mengumpulkan beberapa pisau di rumah keluarga Fowlers untuk melihat apakah ada yang digunakan saat kejadian itu terjadi. Sementara itu, di tempat lain, penghormatan diadakan untuk Leila di sekolah Janilan dan dihadiri oleh ratusan orang. Beberapa teman sekelas Leila menuliskan catatan dan menggantungnya di pagar luar sekolah. Semua catatan itu berisi tentang isi hati mereka di mana Leila adalah anak yang periang dan baik hati. Keluarganya pun mengenakan kaos putih dengan foto wajah Leila yang sedang tersenyum. Di hadapan publik, Azayah sangat hancur dan selalu menyandarkan kepalanya dalam pelukan sang ayah. Berbeda dengan yang lain, Azayah tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Leila, melainkan kata sampai jumpa lagi. Hingga saat ini, penyidik belum menganggap Azayah sebagai tersangka, namun mereka terus berbicara dengannya sebagai saksi. Mereka mewawancarai Azayah beberapa kali untuk mencoba mendapatkan lebih banyak informasi tentang apa yang terjadi hari itu. Tetapi semakin dia mengulangi ceritanya, semakin terdengar aneh. Terdapat beberapa ketidakkonsistensi dalam ceritanya, seperti dalam pernyataan pertamanya, Azayah mengatakan bahwa pria itu berteriak dan menggedor pintu kamar mandi. Tetapi kemudian berubah menjadi dia hanya mendengar teriakan dan pria itu berkata, "Hei, aku tahu kamu di sini, cepat keluar." Dan dia mendengar Leila berteriak. Kemudian dia membuka pintu dan melihat pria itu melarikan diri. Dia mengikutinya sampai ke pintu dan seketika menyadari bahwa adiknya mungkin butuh bantuan. Azayah segera berbalik berlari menuju kamar adiknya dan mengambil pisau dari meja dapur untuk berjaga-jaga takut akan ada orang lain yang datang. Di kamar tidur, dia melihat Leila terbaring di lantai dengan baju yang berlumuran darah. Pisaunya jatuh dan diambilnya kembali ke dapur untuk menelpon ibunya, Crystal. Pernyataan yang baru ini ia ceritakan membuat petugas agak curiga. Karena saat diwawancara, dia menekankan bahwa dia tidak memasuki kamar adiknya, melainkan hanya berdiri di pintu. Pada hari kejadian, petugas melihat bekas darah di lengan Azayah. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan bekas itu jika dia tidak pernah mendekati adiknya? Dan fakta yang mereka temukan dari kemeja bernoda darah di dalam kamar Azayah membuat detektif percaya bahwa Azayah dapat melukai Leila dan kemudian berbohong tentang penyusup itu. Terlebih lagi, pisau stik yang diyakini penyidik sebagai senjatanya telah dicuci bersih. Meskipun ada jejak darah manusia, jika bukti itu terjadi seperti yang diklaim Azayah, mengapa penyusup itu mencuci pisau dan mengembalikannya ke laci dapur? Meskipun dia menyatakan bahwa dia tidak bersalah dan tetap menyatakan itu dari penyusup, Azayah akhirnya ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat 2. Hal ini tentu saja mengejutkan semua orang. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki berusia 12 tahun mampu melakukan kejahatan yang mengerikan seperti itu? Mereka telah melihat Azayah tumbuh dewasa dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda yang menimbulkan kekhawatiran yang bisa merujuk kepada kejahatan pada adiknya. Dia selalu akur dengan Leila, bahkan kedua orang tuanya tidak percaya bahwa putranya bisa menyakiti adiknya sendiri sebrutal itu. Selama persidangan, jaksa mengatakan Azayah telah menikam adiknya kemudian membersihkan diri selama 1 jam sebelum meminta bantuan. Jaksa pun melanjutkan bahwa Azayah menunggu 1,5 menit untuk melapor bahwa adiknya terluka dan dengan luar biasa tenang ketika dia berbicara dengan petugas kepolisian. Bagian yang paling menyedihkan dari persidangan datang ketika foto-foto tubuh Leila ditampilkan untuk semua orang lihat. Ahli patologi bersaksi bahwa sebagian besar luka adalah luka tusukan kecil, dan seolah-olah seseorang mencoba untuk mengintimidasi sebelum akhirnya menghabisi korban. Jika seorang penyusup telah masuk dan melukai Leila secara brutal dalam waktu singkat seperti yang dijelaskan Azayah, sangatlah diragukan. Penyelidik forensik juga bersaksi bahwa mereka menemukan jejak darah di wastafel dapur dan pintu yang menghubungkan dapur ke garasi, dengan tambahan bahwa kamar tidur yang jauh lebih bersih dari ruang lainnya. Azayah menyatakan bahwa Leila diserang di tempat tidur atas, tetapi entah bagaimana Leila bisa berakhir di lantai di seberang ruangannya. Tidak ada jejak kaki berdarah yang menunjukkan bahwa dia telah berjalan. Jadi bagaimana dia bisa sampai ke sana?
Penyelidik percaya seseorang telah membawanya atau melemparkannya dari tempat tidur. Jaksa mengakhiri kasus dengan mengatakan tidak ada bukti untuk mendukung cerita Azayah. Namun pembela keluarga Fowlers berpendapat penyelidik melakukan pekerjaannya yang buruk dengan mengumpulkan bukti dan terburu-buru untuk menangkap Azayah. Pembela mengatakan Azayah tidak pernah mengubah deskripsinya tentang penyusup. Dia histeris dan juga menangis saat menelpon 911. Pembela melanjutkan kalau penuntut telah gagal menunjukkan motif kasus ini dengan mengatakan tidak mungkin seorang anak laki-laki berusia 12 tahun akan tahu bagaimana cara membersihkan TKP. Pada akhirnya, pada bulan Oktober 2015, Azayah dinyatakan bersalah dan divonis 6 tahun sebagai pelanggar remaja, yang berarti ia akan tinggal di penjara sampai usia 23 tahun. Saat memberikan putusan, hakim mengatakan bahwa pernyataan Azayah tidak masuk akal di pengadilan. Hal ini membuat keluarga Fowlers marah besar. Barney menyerbu keluar dari pengadilan, sementara anggota keluarga lainnya berteriak tidak setuju. Mereka sangat kecewa dan yakin pelakunya masih di luar sana. Saat melakukan banding pada Februari 2018, hukuman dibatalkan. Azayah akan diadili ulang. Tetapi sayangnya bagi mereka, Azayah kembali dinyatakan bersalah dan dalam sidang yang baru, dia dijatuhi hukuman yang sama, yaitu tinggal di penjara sampai dia berusia 23 tahun. Ini adalah kasus yang sangat miris terutama untuk keluarga yang kehilangan kedua putra dan putri. Hal yang menarik untuk menjadi catatan adalah mengapa polisi tidak menemukan pakaian berdarah Azayah, bahkan setelah menggeledah rumah dan sekitarnya. Lalu bagaimana anak laki-laki seusianya tahu cara membersihkan TKP dengan baik? Azayah bahkan lolos dalam tes poligraf yang mendeteksi kebohongan. Dan ternyata juga ditemukan adanya rambut laki-laki di pakaian dalam Layla. Setelah dipastikan, rambut itu bukan milik anggota keluarga Layla ataupun polisi yang sedang menginvestigasi. Jadi bagaimana bisa ada bukti seperti itu? Apakah dia benar-benar pelakunya? Azayah sekarang menjalani hidupnya di penjara untuk kematian saudara perempuannya. Sekian, terima kasih telah mendengarkan.